Saya akan menjelaskan penjelasan secara singkat mengenai hukum kritis. Uh, Hukum kritis bisa dikatakan juga dengan studi hukum kritis atau critical legal study. Di sini merupakan sebuah pemikiran yang merupakan perkembangan dari pemahaman pemikiran hukum yang berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran manusia. Karena di sini adanya critical legal studies atau studi hukum kritis merupakan sebuah bentuk kritik dari aliran positivisme. Seperti yang dikatakan oleh Cicerio, pemahaman pemikiran hukum selalu berkembang seiring dengan pemahaman atau perkembangan pemikiran manusia, karena hukum akan menyertai kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun dia berada. Potret pemikiran sejarah selalu ditandai dengan adanya dua hal yang berlawanan saling tarik-menarik, yang kemudian menimbulkan sebuah solusi yang menempatkan dirinya berada di tengah, dan solusi tersebut terkadang dapat menyelesaikan atau meredakan gejolak-gejolak yang ada atau timbul. Sistem hukum selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan pemikiran manusia, sehingga pada saatnya terhadap teori positivisme dalam proses perkembangannya, yang dimana aliran positivisme ini secara epistemologi mereka mengkritik adanya hukum alam, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menyudahi kritikannya ketika menganggap bahwa positivisme merupakan aliran paling akhir dan paling mutlak dari ilmu hukum. Dan sejak itu ilmu hukum menjadi ilmu yang positivisme ilmu hukum yang positif normatif. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum pada modern kali ini. Pada perkembangan positivisme secara ekstrem dikemukakan oleh Sutandio. Menurutnya, ajaran positivisme sudah tidak lagi berada dalam komitmennya sejak awal yang semula, yang kemudian mendegradasi dirinya menjadi alat sarana yang teknis prosedural formal yang acap bisa ditawarkan pada tarif tertentu untuk melayani siapapun yang mampu membayar jasanya. Selain itu, ada pendapat yang diajukan oleh Artijo Alkausar. Artijo Alkausar mengatakan bahwa perkembangan hukum di Indonesia saat ini terbelenggu oleh kapsul-kapsul positivisme yang merupakan perkembangan hukum Eropa kontinental yang tidak peduli terhadap keadilan dan hanya menekankan pada kepastian hukum. Akibatnya dalam pertumbuhan hukum Indonesia berjalan tanpa adanya visi dan tidak jelas paradigmanya. Memperhatikan perkembangan positivisme dewasa ini, yang tampak bahwa terjadi kritik yang sangat keras terhadap aliran ini yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme. Kritik yang muncul tidak hanya dilakukan oleh kalangan akademisi, tapi juga dilakukan oleh kalangan praktisi. Maka dari itu, munculnya studi hukum kritis di sini merupakan sebuah kritik. Adanya aliran-aliran positivisme sudah keluar dari ranahnya, dari komitmen yang sejak awal. Berbeda dengan aliran positivisme yang dipengaruhi oleh paradigma positivisme, studi hukum kritis lahir dari paradigma critical theory, yang terdapat perbedaan yang signifikan di antara kedua paradigma tersebut. Kajian terhadap hukum dilakukan untuk menciptakan tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan substansial, kestabilan hidup, dan kesejahteraan umat manusia. Studi hukum kritis mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya bertujuan untuk menentang atau setidaknya meninjau kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya yang berasal dari apa yang dikenal sebagai hukum modern. Gerakan ini memahami dan menggunakan pemikiran hukum dan teori-teori sosial secara lebih intensif dibandingkan kaum realis. Gerakan studi hukum kritis ini merupakan gerakan kelanjutan dari aliran hukum realisme yang menginginkan adanya pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum. Gerakan studi hukum kritis, mereka memahami dan menggunakan pemikiran hukum dan teori-teori sosial yang lebih intensif. Perbedaan utama antara critical legal studies dan pemikiran hukum yang lain yang secara tradisional, bahwa critical legal studies itu menolak pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan yang ada di dalam perpolitikan. Jadi, perbedaan yang mendasar antara critical legal studies dan pemikiran hukum tradisional di sini
critical legal studies menolak akan adanya pemisahan antara rasionalitas hukum dan perdebatan berpolitikan. Fokus sentral pendekatan critical legal studies adalah untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang bersifat menindas dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain dan untuk menjagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah gerakan Critical Legal Studies. Sejarah gerakan Critical Legal Studies adalah suatu gerakan oleh akademisi hukum beraliran kiri yang lahir karena pembangkangan atau ketidakpuasan terhadap teori dan praktek hukum yang ada pada tahun 1970-an, khususnya terhadap teori dan praktek hukum dalam bidang-bidang pendidikan hukum, pengaruh politik yang sangat kuat terhadap dunia hukum, kegagalan peran hukum dalam menjawab permasalahan yang ada. Critical Legal Studies mulai eksis dalam tahun 1970-an yang merupakan hasil dari suatu konferensi tahun 1977 tentang Critical Legal Studies di Amerika Serikat. Sedangkan di Inggris, gerakan Critical Legal Studies dibentuk pada tahun 1984 pada konferensi Critical Legal Studies tahun 1974. Dibicarakan tentang adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori dengan hukum dalam kenyataan, dan kegagalan dari hukum dalam merespon masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian latar belakang lahirnya ajaran Critical Legal Studies adalah fokus sentral pendekatan Critical Legal Studies untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum, dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung sistem hubungan-hubungan yang oprensif dan tidak egaliter. Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal dan tidak menjajaki peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi, dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Nah, mungkin begitulah penjelasan dari sejarah gerakan Critical Legal Studies dari saya. Tema pokok gerakan hukum kritis ada 3. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, pertentangan. Yang ketiga, legitimasi dan kesadaran yang salah. Ketidakpastian. Positivis menganggap mereka bisa memutus suatu kasus dengan kepastian dan ketepatan. Namun, gerakan hukum kritis menganggap itu semua adalah palsu. Baik aturan, prinsip, ajaran, pepatah tidak bisa digunakan untuk memutus suatu kasus. Rasionalitas yang ada dalam positivis hukum dianggap manipulasi karena prinsip, doktrin, dan pepatah yang sama digunakan untuk lapangan kasus yang berbeda dengan hasil yang berlawanan dan berbeda pula. Berbagai kata atau frase dalam aturan sangat tergantung pada penafsiran hakim, tergantung interpretasinya. Hal ini tidak tergantung pada substansi hukum. Yang kedua yaitu pertentangan, bahwa doktrin mengandung kontradiksi. Contohnya, hukum kontrak didasarkan atas prinsip dan kebebasan memilih partner. Yang terakhir yaitu legitimasi dan kesadaran yang salah. Doktrin dibangun dengan kebutuhan industri dengan makna ekonomis. Doktrin legitimasi ini melayani yang berkuasa dan orang-orang kaya, sehingga rakyat tidak diberikan alternatif lain. Rakyat seolah-olah diberikan aturan yang adil. Masih dianggap baru. Perkembangan awal CLS digunakan oleh kalangan aktivis, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, untuk memahami kebijakan dan struktur hukum yang menindas. Hal ini sesuai dengan mainstream utama pemikiran LSM yang cenderung kritis dengan menggunakan pemikiran-pemikiran Marxian dan mazhab kritis. Namun untuk saat ini kita tidak tahu apakah aktivis LSM masih cenderung kritis dalam pemikiran-pemikirannya. Pemikiran CLS juga telah mempengaruhi pemikiran para ahli hukum di Indonesia. Hal itu dapatlah dipahami karena keadaan hukum di Indonesia mirip dengan
keadaan hukum di Amerika Serikat pada saat CLS ini lahir. Jadi demikian, penggunaan metode yang ditawarkan oleh CLS sangat membantu dan memberikan pemahaman dan kritik terhadap suatu hukum di Indonesia. Kritik terhadap kondisi hukum di Indonesia yang sangat positivistik, salah satunya dikemukakan oleh Satcipto Raharjo dengan gagasan hukum progresif. Hukum progresif merupakan salah satu gagasan yang paling menarik dalam literatur hukum Indonesia pada saat ini. Hal ini menarik dibicarakan karena hukum progresif menggugat keberadaan hukum modern yang telah dianggap mapan dalam berhukum selama ini. Hukum progresif didasarkan oleh keprihatinan terhadap kontribusi yang rendah oleh ilmu hukum di Indonesia dalam mencerahkan bangsa keluar dari krisis termasuk krisis dalam bidang hukum. Munculnya hukum modern mengguncang ketertiban dalam masyarakat. Hukum yang seyogyana dibutuhkan untuk menciptakan atau menata ketertiban masyarakat. Pada praktiknya seringkali justru memikirkan ketertiban yang telah ada dalam masyarakat lokal atau masyarakat adat. Hukum progresif berkehendak agar hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif bertumbuh pada manusia yang melakukan mobilisasi hukum. Maka penegak hukum menjadi faktor penentu bagi lahirnya hukum yang berpihak pada keadilan, ketertiban, kemanfaatan, perdamaian. Dengan demikian, hukum progresif satu rezim dengan restoratif justice yang pada hakikatnya merupakan penataan kembali agar pemidanaan lebih adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep critical legal studies. Critical legal studies yaitu penawaran analisis kritis terhadap adanya suatu hukum dengan melihat suatu relasi doktrin hukum yang relevan ataupun realitas, kemudian mengungkapkan kritikan-kritikannya kepada hukum itu sendiri. Kalangan critical legal studies dalam menganalisis hukum tidak hanya melihat dari satu segi doktrinal saja, melainkan melihat dari beberapa segi-segi yang lainnya, seperti adanya segi ideologis, segi bahasa, segi kepercayaan, segi nilai-nilai, dan segi konteks politik. Bagi kalangan critical legal studies, hukum adalah suatu produk yang tidak netral. Mengapa demikian? Karena dalam suatu hukum terdapat kepentingan-kepentingan lain yang ada di balik hukum itu sendiri. Salah satu bentuk yang paling umum yang dipraktekkan dalam studi hukum kritis yaitu membedah adanya suatu konsistensi internal dari sebuah teori. Ada 3 varian utama arus pemikiran dalam critical legal standing, yaitu yang pertama arus pikiran oleh Unger, yang kedua arus pikiran oleh David Kers, yang ketiga arus pemikiran oleh Kennedy. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi hukum kritis atau critical legal studies yang pada saat ini berkembang pada abad ke-20 memasuki abad ke-21. Kemudian dalam pemikiran aliran hukum kritis ini terdapat beberapa karakteristik umum, yaitu yang pertama ada ajaran critical legal studies yang mengkritik hukum yang syarat dan dominan dengan ideologi-ideologi tertentu. Yang kedua ada aliran critical legal studies yang mengkritik hukum yang berlaku namun nyatanya masih memihak ke politik. Yang ketiga, aliran critical legal studies ini mempunyai komitmen yang besar terhadap kebebasan individual dengan batasan-batasan tertentu. Karenanya aliran ini banyak berhubungan dengan emansipasi kemanusiaan. Yang keempat, ada ajaran critical legal studies yang kurang mempercayai bentuk-bentuk kebenaran yang abstrak dan pengetahuan yang benar-benar objektif. Karenanya ajaran critical legal studies ini menolak keras ajaran dalam aliran positivisme hukum. Kemudian yang kelima, aliran critical legal studies menolak perbedaan antara teori dan praktek dan menolak perbedaan antara fakta dan nilai yang merupakan karakteristik dari paham liberal. Pada awal perkembangan aliran hukum kritis ini dijelaskan
mengenai perbedaan antara moral dengan pengetahuan yang ilmiah, antara fakta dengan nilai, dan antara alasan dengan keinginan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari CLS atau biasa disebut dengan teori hukum kritis. Kelebihan CLS itu terdiri dari berbagai macam pemikiran yang dikemukakan oleh banyak ahli hukum. Pemikiran tersebut bervariasi dari pemikiran yang bercirikan marxisan ortodok sampai dengan pemikiran postmodern. Ada beberapa kesepahaman antara pemikiran tersebut, yaitu ketidakpercayaan terhadap netralitas hukum, struktur sosial yang hierarkis dan didominasi ideologi kelompok tertentu, dan keinginan untuk merombak struktur sosial. Yang selanjutnya itu kekritisan CLS dalam memahami realitas sosial dan tata hukum serta komitmen untuk mengembangkan teori hukum berdasarkan praksis sosial untuk merombak struktur sosial yang hierarkis adalah kelebihan utama critical legal studies. Kekuatan ini diwujudkan dalam bentuk analitis kritis terhadap tata hukum, nilai-nilai, dan rasio-rasio hukum yang digunakan oleh para hakim yang selama ini disebut dengan netral dan benar secara objektif. Kelebihan lain CLS adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pengakuan individu sebagai subjek kehendak utama tatanan sosial. Kelebihan ini seperti membangkitkan kembali pandangan eksistensialis Kantian yang akhir-akhir tergerus oleh gelombang modern dan industri sehingga menimbulkan keterasingan individu subjektif karena tersedot arus budaya masa yang abstrak. Namun teori ini tidak terlepas dari berbagai kekurangan sebagaimana pemikiran kritis. Apabila tidak digunakan secara tepat dengan mengingat tujuan batas penggunaan kritisisme bisa berujung pada nihilisme atau paling tidak terjebak pada lingkaran kritik tanpa ujung dalam tingkatan wacana sehingga melupakan tugas praktis terhadap masyarakat. Kelemahan lain adalah dari sifat asli pemikiran kritis yang selalu dalam dirinya sendiri melakukan dekonstruksi sehingga perubahan dan gejolak selalu terjadi. Padahal realitas masyarakat selalu cenderung mempertahankan nilai-nilai dan tatanan lama dan hanya mengizinkan perubahan yang tidak terasa. Akibatnya CLS sangat sulit menjadi mainstream